Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kehadirat Allah. Pemirsa, senang sekali kita diperjumpakan kembali atau dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid An-Nizam, tepatnya di Jalan Raya Rawasari Timur Raya, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Nah, pemirsa, sering kita menjumpai mungkin ada beberapa orang yang cenderung mudah menyalahkan orang padahal baru sedikit ilmu yang dia dapat. Seolah-olah langkah dia yang paling benar. Bahkan ada yang mengatakan seolah-olah dialah panitia surga. Masya Allah. Nah, ini menjadi bahasan yang menarik dalam tema Damai Indonesiaku siang hari ini, yaitu dengan tema atau dengan judul Jangan Merasa Paling Benar. Nah, tema yang menarik ini akan dibahas bersama guru-guru kita. Sudah bersama jamaah ada Kiai Haji Abdul Wahab dan juga Abi Amir Faisal. Inilah pemirsa Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajbaihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Abi Amir Faisal, host kita Bapak Ustadz Muhammad Sofyan, para ibu dan bapak hadirin jamaah Masjid An-Nizam, bagaimana kabar ibu, sehat? Bapak-bapak juga saya yakin sehat semua, kelihatan mukanya cerah-cerah. Alhamdulillahirabbil alamin, serta pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh tanah air yang dimuliakan oleh Allah. Jika kita ingin hidupnya selamat, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah, amin. Rumah tangganya akur, nggak saling tengkar, syaratnya satu dipegang. Apa? Jangan merasa paling. Saya ulangi, jangan merasa paling apa, Bu? Paling suci. Paling apa? Paling pinter. Apalagi merasa dirinya paling benar. Karena kebenaran absolut hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita manusia banyak salah, benar ya Bu ya? Kebenaran absolut hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika manusia merasa dirinya benar, maka dia hatinya tertutup untuk menerima percikan-percikan kebenaran dari orang lain. Kalau orang sudah hatinya merasa paling benar, dia merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling pinter, maka yang muncul adalah ujub, sombong dan takabur, sehingga dengan tetangga tidak akur menimbulkan pertengkaran karena dia merasa yang paling. Para ibu bapak pemirsa Damai Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh tuh Islam mengajarkan jadilah kita manusia yang tawadhu, manusia yang rendah diri. Enggak boleh sombong, karena sombong itu bukan pakaian kita. Enggak boleh kita ujub dan takabur, apalagi merasa paling pintar. Kalau sudah merasa paling pintar maka menganggap yang lain bodoh semua, seakan-akan surga miliknya. Kalau orang sudah merasa paling benar, maka yang lain seakan-akan salah semua. Kalau orang itu sudah menganggap dirinya orang yang paling merasa paling suci, maka yang lainnya kotor semua. Ibu bapak hadirin pemirsa Damai Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah dijelaskan di dalam hadis, dijelaskan oleh Abu Hurairah. Pada zaman Rasulullah Muhammad ada dua orang saudara. Yang satu pekerjaannya ahli ibadah, yang satunya gemar berbuat dosa. Satu ketika sang ahli ibadah ini lewat, bertemu dengan orang yang suka berbuat dosa. Ketika sedang berbuat dosa maka ditegurlah dia. Wahai engkau pembuat dosa, janganlah kau berbuat itu, berhenti, jangan kau berbuat dosa. Keesokan harinya bertemu lagi, ditegur lagi, wahai engkau pembuat dosa, janganlah kau berbuat seperti itu lagi. Satu ketika dua-duanya wafat, meninggal dunia. Lalu mereka berada di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ketika itu Allah panggil tuh yang ahli ibadah. Wahai ahli ibadah, apakah engkau yang punya kekuasaan di atas kekuasaanku? Apakah engkau yang menentukan seseorang masuk surga atau tidak? Maka Allah perintahkan justru yang ahli ibadah tidak dimasukkan ke dalam surga. Orang yang banyak dosa, orang yang sering berbuat dosa, tapi dia bertobat menjadi orang yang soleh, maka Allah menutup kesalahannya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ahli ibadah, kesalahannya apa? Hanya dia merasa menjadi hakim, merasa dirinya yang paling benar. Bu, begitupun di dalam rumah tangga kita nih. Jangan kita sebagai orang menjadi merasa paling benar. Ibu-ibu merasa benar dengan pendapat suaminya, tiba-tiba ibu marah-marah sama suami, dasar bapak ini. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada, lagi ngaji nggak ada. Ibu, jangan sebagai istri terutama, karena Nabi menegaskan di akhir zaman itu banyak orang nggak paham. Ada orang seorang istri yang merasa paling kaya. Dirinya kaya, dirinya lebih bekerjanya lebih tinggi daripada suaminya. Sama suami nggak pernah menghargain, sama suami berani marah-marah. Ada nggak di sini? Maka sampai Nabi menegaskan dan memberikan contoh, sehebat apapun istri, nggak boleh pamer, nggak boleh sombong melebihi suaminya, karena merasa paling itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi Muhammad menegaskan, ibu, ini banyak terjadi di akhir zaman nih. Banyak seorang istri yang berani melawan sama suaminya ya. Maka Nabi menegaskan di dalam hadisnya, apa kata Nabi? Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu imra'atan ayyasjuda li zawjiha. Kata Nabi Muhammad, seandainya ada yang boleh disujudi selain Allah, maka pasti aku akan perintahkan seorang istri, karena wajib berbakti kepada suaminya, nggak boleh merasa paling. Maka kata Nabi, seandainya ada yang boleh disujudi selain Allah, pasti aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Itu bentuk ketaatan seorang istri kepada suami. Ibu, maka bapak juga nggak boleh merasa paling benar, ibu juga nggak boleh ngerasa paling benar, apalagi merasa paling pintar. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Musa alaihissalam ditegur oleh Allah. Ketika Nabi Musa ditanya oleh kaum Bani Israel, wahai Musa, siapakah orang yang paling pandai di dunia ini? Lalu Nabi Musa menjawab, aku adalah orang paling pandai. Ditegur oleh Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, di sudut penjuru-penjuru dunia ini masih banyak orang-orang yang alim, orang-orang yang aku berikan ilmu, yang ilmu itu tidak aku berikan kepadamu. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mencari guru. Gurunya yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Ibu, ini dikisahkan di dalam surah Al-Kahfi bahwa sekelas Nabi Musa saja yang orang dianggap pintar, seorang nabi dan rasul, bahkan disebut dengan kalimullah, nabi yang bisa berkalam-kalam dengan Allah, ketika merasa paling pintar, ditanya paling pintar, ditegur oleh Allah, masih banyak hamba-hambaku yang mereka aku berikan ilmu yang tidak aku berikan kepada engkau ya Musa. Maka hidup ini kalau pengen punya banyak tetangga, punya banyak kawan, selamat dunia akhirat, amin, maka jangan merasa paling, karena mengakibatkan pertengkaran sesama sama tetangga nanti nggak akur dan menyebabkan terjadinya miskomunikasi di antara sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, syukran jazilan atas materi yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Wahab tadi. Sebuah kisah yang disampaikan oleh guru kita tadi, ada seorang dua hamba tadi, bagaimana ini menjadi inspirasi dan juga motivasi kita bahwa kita tidak tahu akhir hidup kita seperti apa. Bisa jadi sepanjang hidupnya selalu baik, namun di akhir hidupnya justru akhir yang su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bukankah Rasulullah SAW juga selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu rendah hati di dalam bersikap? Nah, tema ini atau subtema ini akan menjadi bahasan yang menarik, insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Abi Amir Faisal. Tetaplah bersama kami dalam Dami Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.